Sejarah Singapura itu buat gue selalu jadi salah satu kisah transformasi negara yang sangat luar biasa. Bayangin aja, dari yang asalnya cuma sebuah pulau nelayan kecil, sekarang jadi salah satu pusat ekonomi terkuat di dunia. Singapura itu padahal cuma satu pulau kecil di sebelah negara kita, yang ukurannya bahkan nggak lebih besar dari New York City dan cuma beda dikit aja sama Jakarta. Tapi kekayaannya gila banget. Singapura itu jadi salah satu negara paling kaya di Asia, dan terakhir gua cek ya, GDP per kapitanya tuh udah ngebalap Inggris, Amerika, bahkan Prancis loh. Di tahun 60-an, Singapura itu cuma jadi pelabuhan dagang kolonial biasa aja. Tapi sekarang, jadi pusat finansial dunia yang bikin banyak negara iri. Kalian pasti nanya kan, kok bisa? Gimana caranya? Padahal mereka kan nggak punya minyak, nggak punya tambang, bahkan dulu air aja harus impor dari Malaysia. Halo semuanya, kenalin nama gue Noah. Gue punya goals di tahun ini untuk bisa achieve 10.000 subscriber. Jadi kalau kalian suka konten-konten pengembangan diri, filosofi, dan informasi seputar dunia, kalian harus sering-sering mampir sih ke channel ini. Anyway, cukup perkenalannya, karena hari ini kita bakal membahas secara singkat ya, bagaimana caranya Singapura bisa jadi sangat kaya raya. Saat baru merdeka di tahun 65, Lee Kuan Yew, the first prime minister, tuh sadar kalau mereka punya masalah yang sangat besar, yaitu mereka nggak punya sumber daya alam. Tapi Lee Kuan Yew juga sadar kalau mereka punya satu aset mahal, yaitu lokasi yang strategis. Singapura itu ada di jalur sutra modern antara Selat Malaka, Samudra Hindia, sama Laut Cina Selatan. Awalnya, Singapura itu fokus ke industri manufaktur buat ngurangin pengangguran di negaranya. Tapi Lee Kuan Yew itu pinter. Manufaktur cuma dijadiin batu loncatan buat dia bikin fondasi yang lebih kuat di negaranya, yaitu sistem hukum yang adil, transportasi yang efisien, dan yang paling penting, pemerintahan yang bebas dari korupsi. Masuk di tahun 80-an, Singapura itu pindah ke sektor finansial. Mereka bikin aturan yang ramah buat pebisnis. Saat itu mereka cuma ngasih pajak korporasi sekitar 17%, dan itu udah kecil banget kan dibandingkan negara-negara maju lainnya. Hasilnya, sekarang ada sekitar 4.200 perusahaan multinasional yang markas regionalnya tuh ada di Singapura. Sukses besar kan? Zaman berganti dari kepemimpinannya Lee Kuan Yew jadi Lee Hsien Loong. Dan Lee Hsien Loong sendiri, dia mainnya makin gacor lagi. Singapura direklamasi, dibikin makin megah lagi. Ada Marina Bay Sands, ada balapan F1 di malam hari. Tujuannya tuh cuma satu, buat bikin orang-orang kaya dari India, Cina, dan seluruh dunia tuh betah buat stay di Singapura dan parkirin duit mereka di sana. Hasilnya, Lee Hsien Loong tuh sukses besar. Aset yang dikelola Singapura dari yang asalnya 420 miliar dolar melonjak jadi 3,6 triliun dolar di tahun 2022. Gila banget nggak sih? Tapi jangan salah ya teman-teman, hidup di sana tuh nggak selamanya pelangi juga. Ada sisi gelapnya, kayak biaya hidup yang semakin mahal tiap tahunnya dan harga rumah yang selangit. Tapi menurut gua ya, PDB per kapita mereka aja kan udah tinggi banget ya, ngalahin Inggris, ngalahin Amerika gitu. Dan fasilitas yang didapetin dari negaranya juga udah oke banget. Sampai pemilihan makanan sehatnya aja tuh diperhatiin loh sama pemerintahnya. Jadi menurut gua dengan harga dan biaya hidup yang tinggi, yaitu reasonable lah untuk fasilitas yang didapetin. Sekarang tongkat estafet kepemimpinan Singapura itu udah beralih ke Lawrence Wong, baru menjabat di 2024 kemarin sebagai Perdana Menteri yang baru. Tapi tugas dia tuh berat teman-teman. Dia harus menjaga Singapura tetap stabil saat ini di tengah isu yang lagi marak ya, kayak ketimpangan sosial dan juga isu perubahan iklim. Warga lokal di sana juga katanya mulai merasa kalau persaingan kerja sama orang asing tuh semakin ketat. Nah, ini waktu yang pas, dan menurut gue Lawrence Wong harus bisa buktiin sih kalau dia tuh punya common man touch. Apa ya bahasanya common man touch tuh? Sentuhan untuk rakyat jelata lah gitu. Fungsinya ya buat ngejaga kesuksesan yang udah dibangun selama 60 tahun. Kalau gue bisa mengambil satu pelajaran penting dari perkembangan Singapura ini ya, gue akan berpendapat kalau kekayaan suatu negara itu bukan cuma soal mengeksploitasi sumber daya alamnya, kayak minyak atau tambang, tapi soal gimana pemimpinnya punya visi, misi, disiplin yang jelas, dan sistem yang benar. Kira-kira nih ya, menurut kalian, Indonesia bisa nggak ya niru disiplinnya Singapura, tapi tetap dengan gaya kita sendiri gitu?
So, teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Gua harap videonya bermanfaat untuk kalian semua ya. Gua Noah, keep growing, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.